Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Asifah Yulbalansari dengan nomor BP 1910531047, teman saya Ahmad Fadlullah dengan nomor BP 1910531003, dan teman saya Miranda dengan nomor BP 1910532028. Kali ini kami akan menjelaskan tentang rancangan database kelompok kami dengan Microsoft Access. Yang pertama itu ada tabel. Di sini ada terdiri dari 5 tabel. Yang pertama itu tabel mobil, di mana di tabel mobil ini yang kita butuhkan itu field name-nya ada ID mobil dengan data tipe number, jenis mobil dengan data tipe memo, field name-nya nomor polisi dengan data tipe memo, harga sewa dengan data tipe number, dan nama mobil dengan data tipe memo. Dan ini adalah bentuk tabel dari data mobil dengan kolom ID mobil, jenis mobil, nomor polisi, harga sewa, nama mobil. Ini merupakan contoh dari data untuk tabel mobilnya. Selanjutnya yang kedua itu tabel pelanggan, di mana tabel pelanggan ini yang kita butuhin ada field name itu ID konsumen dengan data tipe number, nomor KTP dengan data tipe memo, nama konsumen dengan data tipe memo, nomor telepon dengan data tipe memo. Dan ini merupakan bentuk dari tabel pelanggan, ada kolom ID konsumen, kolom nomor KTP, nama konsumen, nomor telepon. Dan ini data-data untuk tabel pelanggannya. Selanjutnya tabel ketiga itu tabel pengembalian. Yang kita butuhin di tabel pengembalian itu sebenarnya ada ID pengembalian dengan data tipenya number, nama telat, lama telat dengan data tipe tanggal dan waktu, denda terlambat dengan data tipe number, denda terlambat supir, data tipe number, sisa pembayaran, data tipe number, subtotal denda dengan data tipe number, dan ID penyewaan, data tipe tag. Ini merupakan bentuk dari tabel pengembaliannya, ada kolom ID pengembalian, lama telat, denda terlambat supir, sisa pembayaran, subtotal denda, dan ID penyewaan. Selanjutnya tabel keempat itu ada tabel sewa. Yang kita butuhin pada tabel sewa itu sebenarnya ada ID penyewaan dengan data tipe number, tanggal faktur dengan data tipe tanggal dan waktu, tanggal pinjam dengan data tipe date dan time, tanggal kembali dengan data tipe date dan time, lama peminjaman data tipe number, total sewa mobil data tipe number, total sewa supir data tipe number, uang muka data tipe number, sisa pembayaran data tipe number, jam sewa tanggal dan waktu, ID pelanggan data tipe number, ID supir data tipe number, dan ID mobil data tipe number. Dan ini merupakan bentuk dari tabel sewanya, ada kolom ID penyewaan, tanggal faktur, tanggal pinjam, tanggal kembali, lama peminjaman, total sewa supir, uang muka, sisa pembayaran, jam sewa, dan ID pelanggan. Dan terakhir ada ID supir. Dan tabel yang kelima itu ada tabel supir. Pada tabel supir ini yang dibutuhin itu field name-nya ada ID supir, data tipenya number, nama supir dengan data tipenya memo, nomor SIM dengan data tipenya memo, alamat supir dengan data tipenya memo, dan nomor telepon supir dengan data tipenya memo. Dan ini merupakan bentuk dari tabel supir, ada kolom ID supir, ada nama supir, nomor SIM, alamat supir, dan nomor telepon supir. Dan juga di sini ada tertera data-data dari supirnya.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai relationship dari tabel-tabel yang ada pada database kami, kemudian form-form untuk memasukkan input-input datanya. Yang pertama yaitu relationship-nya. Relationship-nya bisa kita lihat dengan cara kita klik tabel yang mana saja, terserah. Kemudian kita klik database tools, kemudian kita lihat relationship dari data yang kita buat. Berikut relationship dari data-datanya. Yang pertama yaitu semuanya tabel pelanggan, tabel mobil, tabel pengembalian, tabel sopir akan terhubung satu sama lain dengan tabel sewa. Di mana pada tabel pelanggan, ID konsumen akan terhubung ke ID pelanggan pada sewa. Pada tabel sewa, ID mobil pada tabel mobil akan terhubung pada ID mobil pada tabel sewa. ID penyewaan pada tabel pengembalian akan terhubung pada tabel sewa yang yaitu pada ID penyewaannya. Dan tabel sopir, ID supirnya juga akan terhubung dengan ID supir yang ada pada tabel sewa nantinya. Semuanya akan terhubung agar data-data yang disajikan pun nanti juga terhubung satu sama lainnya. Kita tutup, kemudian form untuk memasukkan data-datanya. Yang pertama ada form untuk melakukan penyewaan. Berikut adalah form penyewaannya. Input-input yang kita buat pada tabel tadi, ini merupakan formnya untuk memasukkan datanya. Kita masukkan ID penyewaan, tanggal faktur, tanggal pinjam, tanggal kembali, lama peminjaman, dan total sewa mobil yang seharusnya, total sewa supir, uang muka yang dibayarkan, sisa pembayaran, jam sewa, dan kemudian ID pelanggan serta ID supir dan ID mobilnya. Data-data ini nanti akan disajikan pada tabel sewa. Berikut dari data yang telah kita buat, yang telah kita input. Yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian form untuk pengembaliannya. Ketika pelanggan melakukan pengembalian, kita akan memasukkan data-datanya ke tabel form berikut. Jika ada data baru, kita tinggal mengklik kanan di sini, kemudian kita masukkan data-datanya, kemudian kita simpan. Nanti data-datanya tersebut akan ada pada tabel pengembalian. Untuk tabel mobil, tabel pelanggan, tabel sopir, ini sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, tabel sewa, form penyewaan, dan form pengembalian ini nanti akan berasal dari input pada form-form yang ada pada database. Sekian dari saya dan dilanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada report. Di mana pada database yang kami gunakan itu terdapat 3 report yang dihasilkan. Adapun report yang dihasilkan itu yang pertama itu ada laporan mobil, yang kedua ada laporan penyewaan, dan yang ketiga yaitu ada laporan supir. Baik, kita masuk pada laporan mobil. Berikut laporan data mobil pada perusahaan Sogen Rencar, di mana pada laporan data mobil ini terdapat kolom ID mobil, terus ada kolom jenis mobil. Ini berisi jenis-jenis mobil yang disewa, terus ada kolom nomor polisi, harga sewa, dan nama mobil. Pada kolom nama mobil ini berisi nama-nama mobil yang disewa oleh pelanggan. Terus kita masuk pada report yang kedua yaitu laporan penyewaan. Berikut laporan penyewaan pada perusahaan Sogen Rencar, di mana itu terdapat kolom ID konsumen, nomor KTP, nama konsumen, dan nomor telepon. Baik, kita selanjutnya masuk pada laporan supir. Berikut laporan supir pada perusahaan Sogen Rencar, di mana pada laporan supir ini terdapat kolom supir, nama supir, nomor SIM, alamat sopir, dan nomor telepon sopir. Baik, selanjutnya masuk pada switchboard.
Berikut switchboard pada perusahaan Sogen Rencar. Di mana pada switchboard Sogen Rencar ini terdapat menu input pengembalian, input penyewaan, dan laporan. Di mana input pengembalian ini gunanya untuk membuka from input pengembalian, di mana from input pengembalian ini berguna untuk menginput data-data pengembalian. Selanjutnya input penyewaan, di mana input penyewaan ini berguna untuk membuka from input penyewaan. From input penyewaan ini berguna untuk menginput data-data penyewaan yang akan dimasukkan nantinya. Terus ada menu laporan. Pada menu laporan ini terdapat menu-menu lagi untuk membuka masing-masing laporan, di mana ini ada laporan data mobil, laporan penyewaan, laporan supir, dan menu kembali. Untuk menu kembali ini gunanya untuk kembali pada menu utama tadi. Baik, kita masuk pada laporan data mobil. Untuk menu laporan data mobil ini berguna untuk membuka laporan data mobil. Berikut laporan data mobil pada Sogen Rencar. Terus pada menu laporan penyewaan ini untuk membuka laporan penyewaan. Selanjutnya itu menu laporan supir, di mana menu laporan supir ini berguna untuk membuka laporan sopir pada perusahaan Sogen Rencar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.